warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para gawakis, para kiai dari Al-Falah yang kami hormati, para kiai mutakharijin maupun mutakharijat daerah Ospik ya, organisasi santri Cirebon dari Al-Falah yang kami muliakan, adik-adik yang masih aktif di Al-Falah, baik berada di Al-Falah induk maupun di cabangnya. Pertama-tama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mumpung kita masih berlebaran, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, kekurangan yang selama ini kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini benar-benar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Hadirin ingkang Allah muliakan, ini kami datang di kota Cirebon ini adalah pertama kali. Saya amat bangga melihat daripada kehadiran para mutakharijin, mutakharijat. Harapan kami pembukaan yang semeriah ini, moga-moga panjenengan selalu istiqamah seperti ini. Allahumma amin. Kula ningali semangat daripada rekan-rekan yang dari Cirebon di dalam pembukaan hari ini. Kula ini kadang-kadang nyawang kok tidak sebagaimana santri yang mondok. Artinya panjenengan kedah kreso anak Cirebon untuk saat ini jumlahnya yang berada di induk maupun di cabangnya ini tidak sebagaimana yang hadir pada hari ini. Ini mengundang pertanyaan banyak daripada keluarga Al-Falah. Ada apa sebenarnya? Ada kesalahan apa sehingga panjenengan merasa seperti kapok memondokkan putra-putrinya ke Al-Falah? Jika mana memang ada kekurangan atau kegagalan, kita harus saling mengkoreksi kesalahan itu di mana. Sementara pondok Al-Falah saat ini jumlahnya sudah mencapai 13.000. Dulu anak Cirebon masih banyak yang ada di Al-Falah, jumlahnya masih 2.000. Sekarang Al-Falah menjadi 12.000, sementara jumlah anak Cirebon makin mengurang, memprihatinkan. Kalau kita mau mengkoreksi, kalau memang kesalahan pondok, mengapa pondok makin mengembang? Hari ini kita harus mencari penyebab. Tadi pagi kita mengadakan pertemuan semacam ini di daerah Tegal. Di sana Gus Ahmad Munif, Kiai Ahmad Munif, pengasuh Pondok Queen, mengatakan memang ada beberapa hal yang harus difahami oleh orang tua. Satu, kadang-kadang orang tua sekarang ini
banyak tergiur oleh lembaga-lembaga pendidikan yang menjanjikan kegratisan dan fasilitas, tapi bukan kuantitas dan kualitas. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua terlalu tergesa-gesa memberikan target, sekian tahun anak saya harus bisa menguasai ini. Kadang-kadang mereka juga lupa kalau dulu kita tidak pernah ditarget, bahkan kita di bawah target orang tua kita yang dulu. Sementara kita mentarget anak kita dalam waktu sekian tahun ada di Al-Falah harus menjadi anak-anak yang pintar. Padahal ilingo nang awake dhewe iki termasuk wong pinter apa ora? Kok isane narjet kepada anak? Kita membatasi anak belajar di Al-Falah harus 6 tahun, harus sekian tahun. Kadang-kadang yang kita keluhkan adalah masalah pembiayaan. Sementara kadang itu padahal panjenengan kedah ngertos, memondokkan anak adalah merupakan investasi dunia wa akhirat. Kalau anak kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang solih-solihah, otomatis panjenengan ngertos bakti anak terhadap orang tua dari mulai putra putri panjenengan di kota tasik sugeng ngantos panjenengan sedo, mereka selalu setia. Kesetiaannya dibuktikan panjenengan sama sedo, mereka selalu mendoakan panjenengan, memintakan ampunan datang panjenengan. Ini salah satu daripada investasi keberhasilan memiliki anak solih-solihah. Sementara kadang-kadang kita kalau invest akhirat dibatasi. Sementara panjenengan piyambak di dalam invest seperti kemarin dicontohkan, awake dhewe pengen tuku Kijang Innova, padahal cuma punya uang 100 juta, harga Innova 300 juta, kita berani utang dengan DP 100 juta, utang tiap bulannya kita harus banting tulang untuk kredit Innova. Padahal setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mobil itu pun juga rusak. Kuwi lho awake dhewe wani berkorban sampai sekian. Sementara untuk investasi anak cari yang gratisan. Mungkin ini salah satu penyebab kemunduran santri-santri Al-Falah yang ada di daerah Cirebon. Salah invest. Investnya justru kepada kredit-kredit itu, bukan untuk memikirkan masa depan anak. Panjenengan gak ada anak dan punya target-target yang kita tidak suka. Anak dhewe mondok teng Ploso 5 tahun, anak telu. Iki sok sitoke kudu apal Quran, sitoke kudu ngalim, kudu ngene. Ini ngoh awake dhewe iki apa ya wis golongane target kuwi apa durung. Sementara kita lah wong bapake bae kaya kuwen. Kok najan anake pengin dadi wong alim? Dasarnya apa? Kita harus introspeksi diri dong. Bagaimana kemampuan yang kita miliki? Lawang kiai mawon kadang-kadang mondoknya anak wape orang jadi wong alim niku sing kiai sing benggane ngaji nggih mboten. Nah sementara kita targetnya anak kula pondoknya mereka pengen pula sekian tahun beres Qur'ane anu. Kita itu loh sudah punya niatan, kita ingin mendidik anak di Ploso sampai 6 tahun 7 tahun, walaupun mereka itu kadang-kadang bocah itu wonten memang ditakdir boten pinter ngaji, tapi paling tidak mereka memiliki karakter yang sudah terbina baik di Pondok Al-Falah, sehingga mereka mungkin ada manfaat dalam hal-hal yang lain. Mungkin dia ahli kerja, tapi karakter mereka adalah karakter santri. Ini yang mahal. Senajan gue ora iso ngaji,
Isa mimek kerja, tapi kadang-kadang kalau kita sudah di masa tua, anak yang tadinya kelihatannya tidak bermanfaat tapi pernah mondok sekian tahun itu, mereka adalah menjadi anak yang berbakti. Ya orang kudu ngaji kabeh ngaji sapa santri ini kabeh dadi kiai, anak 8 dadi kiai kabeh, santri 10 kabeh. Lah pondok yang ada itu gimana? Apa kon tutupan kabeh? Kita bolehlah punya cita-cita, tapi jangan sampai kalau kita itu tidak memiliki anak, langsung panjenengan menjustifumi, anak saya itu goblok, mungkin pondoknya yang salah, mungkin anak saya yang jangan. Panjenengan itu sing penting niate mondoknya anak itu kajenge nggadahi akhlak, ibadahi kenceng, syukur-syukur dados wong alim. Ngoten. Ojo terus targetnya harus ngalim kayak Mbah Huda. Lho, anake lah wong bapake gitu Kiai Jazuli kok pengen punya anak seperti Kiai Huda. Ini panjenengan harus selalu mampu introspeksi diri, berkaca bercermin. Tentunya mawon pun jane aku berhak kan duwe anak alim. Anggap saja kalau kita memiliki anak yang alim, ya alhamdulillah. Ojo ditarget. Kadang-kadang bocah niku kadang-kadang ketoke kaya gak aji, tidak memberikan nilai tambah sama sekali. Dia mondok 6 tahun, 7 tahun. Nah, oleh menapa? Nih, ngeten iki namungan. Kelihatannya gitu. Jangan disepelekan anak ini. Anak yang pernah digembleng di pesantren, paling tidak mereka memiliki secuil daripada napa istilahnya akhlakul karimah yang terpendam di situ. Hak ketok memang ae dhewe targete wong susu wis ndang ketok ndang anu. Yang bisa instan itu hanya Indomie. Kalau bikin anak instan langsung mulai sekian tahun langsung dimasak jadi alim, terus jadi kiai, terus sampai malah keramat niki lho abah kula. Waduh, niki abahe anu kiai-kiai niki pingin aja lah ngono, enak mun gak kiai gak penak malian. Tidak semudah itu tergusok. Nah ini loh, panjenengan jangan mudah tergiur dengan fasilitas sebuah pondok pesantren yang menjanjikan kegratisan. Bahkan kalau kita hanya mengejar kegratisan, menunjukkan rendahnya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Isane mek siape mek gawe gak siap ngopeni anak. Ini yang harus panjenengan galih. Nah ini pumpung Sawal, ini kan ada pendaftaran siswa baru. Saya tunggu rekan-rekan yang ada di Cirebon ini. Sing biyen wis dolali kali pondoke. Monggo, ini pumpung kesempatan kula saged sowan kang ngarsa panjenengan di hadapan panjenengan. Mari kita tengok kembali Al-Falah. Al-Falah itu milik panjenengan. Anak Cirebon yang ada di sini harus ikut bertanggung jawab kemajuan Al-Falah, baik yang berada di Cirebon maupun yang ada di Kediri. Artinya santri-santri Al-Falah yang ada di Cirebon ini harus mampu menunjukkan kalau kita adalah santri Kiai Jazuli yang selalu meyakini bahwasanya afdhalul turuq thariqatut ta'lim wa ta'allum. Kudu ngaji. Dawuh Mbah Nyai napa? Senajan alibak tak ngaji nyambut gawe sih kewajiban, tapi darah yang mengalir kita mondok bertahun-tahun di Al-Falah ini harus kita tunjukkan walaupun sedikit. Yo paling enggak ngaji kitab nopo Safinah, nopo Sulam Taufik, Bidayah dan seterusnya. Monggo jangan kita melupakan pesan-pesan daripada para masyayikh. Ini penting. Kalau ini prihatin, sian itu teng ploso niku yang
tokoh-tokoh yang ada di Buntet ini, mohon maaf nih ya, ini mulai dari Kiai Fakhruddin dan seterusnya, itu semua mondok di Al-Falah. Tadi saya juga ketemu cucu-cucu daripada Kiai Fakhruddin, cuma tidak semua dibawa ke Al-Falah. Nggih, kula nggih namung batin tok, kula tamu mosok badhe nyeneni Saibul Bait kan gak enak. Kula nyandel mawon, kula nyamung batin. Nah, berhubung di sini saya suruh bicara, batin saya keluarkan. Kok ora kabeh di pondoknya nang pelosok? Apa tidak ingin membangun, menghidupkan kembali Kiai Fakhruddin yang ada di Buntet? Mosok gak ingin? Ngomong nih putu-putu nih sing hadir, ngomong panjenengan apa mboten pengin menghidupkan mbah-mbah panjenengan? Kalau Anda ingin menghidupkan mbah-mbah panjenengan, nggih monggo dipondokkan lagi di Al-Falah. Ini saya bukan karena apa? Karena saya kasihan datang panjenengan. Putusnya alaqah panjenengan kali ma'had panjenengan. Putusnya alaqah panjenengan kali masyayikh panjenengan. Dan di pelosok ini tinggal dua sekarang, Kiai Nurul Huda dan Bunyai Lailatul Badriyah, dan keduanya pun tidak sehat-sehat. Dia sering gerak dan lain sebagainya. Mumpung beliau masih ada, monggo putra putri panjenengan dicantol nih datang para masyayikh yang masih ada ini. Hal ini penting. Kagem panjenengan kula namung ngimotaken dulu panjenengan oleh orang tua panjenengan dengan begitu susah payah orang tua panjenengan mondok nih panjenengan datang pelosok. Sekarang malah sampean mengingkari keberadaan Al-Falah. Inilah. Jadi belum bikin jani pinginnya omong-omongan api, tapi kok malah jadi kaya wong ngamuk ngoten. Tapi saya tidak ngamuk, saya tidak marah. Cuman saya hanya ingin mengingatkan datang para mutakharijin mutakharijat. Monggo santri Cirebon yang ada di Al-Falah kita tingkatkan, kita sambangi lagi pondok panjenengan agar panjenengan boten supe saestu kalian keberadaan Al-Falah. Nggih. Kula kinten niku mawon ingkang saged kula aturaken. Sekali lagi saya berharap organisasi Cirebon yang ada di Cirebon ini supaya bisa dihidupkan kembali, dan imam mohon segera dibentuk dan itu mohon dihidupkan secara sungguh-sungguh dan semuanya bisa mendukung keberadaan imam yang ada di Cirebon. Jangan hanya di dalam pembukaan ini. Memang kadang-kadang kita pembukaannya ceria, biasanya lanjutannya ceria, tapi itu hanya sebuah doa. Ida asrakatil bidayah, betul-betul nihayai. Ini hanya sekedar asrakat bidayah, apa terus nihayai ini malah jadi adlamat. Mungkin mbak saya isu langit ini mungkin sakit ngimutakan panjenengan kali Al-Falah malih, bisa mengingatkan panjenengan kumpul-kumpul santri Al-Falah, terus akhirnya kumpul-kumpul itu mencetuskan bi anaknya isun di pondok namanya nang Al-Falah men ora kelalen karo anaknya Al-Falah itu masih ojo kanggep ndak ada. Kamu itu gimana? Al-Falah itu masih konsis. Panjenengan mesti teko. Loh, di Al-Falah itu ada formalnya. Memang ada yang ditugasi untuk membuka pesantren formal. Tapi panjenengan kedah preso. Terus pun di pondok induk tetap pada komitmennya ngaji kitab kuning tanpa dicampuri pendidikan formal sedikit pun. Panjenengan
jangan punya keraguan, anak saya nanti kalau saya pondokkan di Al-Falah pengennya sekolah SMP. Beneran apa? Sekolah SMP. Tapi saya yakin kalau putra putri panjenengan sekolah formal yang ada di Al-Falah ini dengan sungguh-sungguh, pada nanti pada tingkatan SMA mereka mesti menjatuhkan pilihannya untuk melanjutkan di pondok salaf. Itu hampir pasti. Saya buktikan yang selama ini ada hampir 70%, 80%. Semua yang tamat SMA bahkan masih tamat SMP, mereka semua berpindah ke pondok induk untuk memperdalam masalah tafaqquh fiddin, memperdalam ngaji kitab kuning. Saesti dan panjenengan kedangan pas, walaupun di sana itu pendidikannya formal, ketika mengadakan kegiatan-kegiatan yang ditampakkan bukan formalnya, ketika haflah anak SMA, SMP lalarane alfiyah kalimriti, betul nyinggung masalah formalnya, tidak kelihatan kalau mereka setiap harinya belajar formal. Karena apa? Di formal ini seakan-akan merupakan sekedar sampingan, senajan mek sampingan ya formal ini koyo-koyo, tapi mereka juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Lah kok masalah ngaji nih, kalau masalah ngajinya hampir merupakan tekanan yang paling kuat, walaupun mereka pendidikan formal adalah masalah ngaji. Terus lek teng Al-Falah niku lari-lari formal harus ngaji takrib baca asar pancet kados piye. Kalau pagi Al-Quran dan seterusnya, sore malamnya harus belajar imriti pada tingkatannya, jurumiyah dan juga alfiyah. Dan mereka kalau sudah tamat SMA mau melanjutkan, mereka dinilai sesuai dengan kemampuan mereka, bisa masuk di alfiyah, bisa masuk di tingkatan imriti maupun di tingkat jurumiyah dan seterusnya. Demikianlah sedikit informasi yang ada di Al-Falah. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa Al-Falah adalah bukan milik keluarga Kiai Jazuli, tapi Al-Falah milik warga-warga Cirebon yang ada di sini. Kemajuan Al-Falah kula serahkan datang panjenengan untuk khusus daerah Jawa Barat. Monggo panjenengan galih, panjenengan berpikir bagaimana saya harus bersikap dengan keberadaan Al-Falah yang sekarang ini. Kalau kita cekap semantan yang ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.